Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Teman-teman semua, mari kita mulai ngaji Ikhya dan Mishkat malam ini seperti biasa dengan hadiah Al-Fatihah ila ruhi nabiyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila arwahil ali wal ashabi ajma'in wa ila arwahil awliya'i wa syuhada'i was salihin wa ila arwahil la'immatil muzdahidina wal muallifina wal musannifin khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila Sayyidut Ta'ifah Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi wa ila ruhi Hujjatil Islam Abi Hamid Al-Ghazali wa ila ruhi Asy-Syaikh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi wa ila arwahi awliyaillahi ta'ala ashabit turuqil mu'tabarah wa ila arwahi awliyaillahi ta'ala fi ardi Jawa qaddasallahu asrarahum wa nawwara dhara'iqahum wa adzam barakatihim wa nafa'ana bi ulumihim wa amaddana bi madadihim wa ila arwahi ulama'ina muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa nakhussu khususan ruha hadratis Syekh Hasyim Asy'ari wa ruha Ki Wahid Hasyim wa ruha Gustur wa sa'ira syuyukhina wa ulama'ina muassisil ma'ahidil islamiyyati fi Indonesia wa ila arwahi aba'ina wa ummahatina wa ajdadina wa ajdadina wa nakhussu khususan ruha Abiki Abdullah Rifai wa ruha ummi Nyai Salamah wa ruha ummi Nyai Fatmah wa balallahu dunubahum wa satara ayubahum wa yu'li darajatihim syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Rabbi yassir wa a'in. Kitab Ishkatul Anwar halaman baris pertama. Fa idza 'arafta hadza 'arafta anna al-'alama bi asrihi mashhunun bil anwaridh dhahiratil basariyati wal batinatil aqliyati. Fa idza 'arafta, jika sudah mengetahui engkau mengenai penjelasan kemarin itu ya, bahwa nur itu tersebar di mana-mana, mumbasitatun ya. Nur atau cahaya itu bertebaran di mana-mana, ada yang bertebaran di di alam syahadah, di alam alam yang kelihatan ini, dan ada yang bertebaran di alam malakut, di alam langit ya. Ada cahaya itu berupa cahaya fisik yang lahir, dan ada cahaya itu berupa al-anwarul aqliyatul ma'nawiyah ya. Cahaya berupa pengertian-pengertian yang abstrak ya, pengetahuan sebetulnya. Dan kemarin juga diterangkan bahwa malaikat itu esensinya adalah cahaya. Malaikat itu esensinya adalah cahaya. Karena itu malaikat itu lokasinya, tentu saja lokasi di sini bukan lokasi fisik ya. Lokasinya itu ada di dalam alam malakut. Ya. Arafta, jika sudah mengetahui engkau hadza keterangan ini, arafta, maka mengetahui engkau annal alam, sesungguhnya alam, sesungguhnya universe atau alam bi asri, semuanya alam ini mashhunun, dipenuhi bil anwari, dengan cahaya-cahaya adz-dzahirati, yang physical, yang zahir, al-basariyati, yang bersifat penglihatan dalam pengertian bisa dilihat mata fisik manusia, wal batinati, dan cahaya-cahaya yang tersembunyi, yang abstrak, yang tidak kelihatan, al-aqliyati, yang berupa sesuatu yang bisa dinalar,
sesuatu yang difikirkan ya, yaitu apa? Pengetahuan, konsep-konsep abstrak ya. Itu namanya al-anwar al-aqliyah al-ma'nawiyah ya. Termasuk contoh yang diberikan Al-Ghazali itu nanti di bagian berikutnya ya. Itu adalah konsep mengenai angka ya. Angka itu kan abstrak ya. Angka bagian dari cahaya yang maknawi, yang akli ya. Kalau jenengan punya ballpoint, ini ada ballpoint 1. Ini bukan angka, ya ini ballpoint 1. Angka itu sesuatu yang ada di kepala. Ya. Konsep atau gagasan mengenai angka itu tidak bisa jenengan lihat ya. Kalaupun ada angka 1, itu simbolnya. Angka itu bukan simbol 1, itu bukan angka, itu. Yang disebut dengan angka adalah cahaya yang bersifat abstrak ya, maknawi, yang bersifat makna pengertian yang tersimpan di kepala, di otak kita. Itu namanya al-anwarul aqliyatul ma'nawiyah ya. Jadi angka itu cahaya ya. Segala jenis pengetahuan itu cahaya. Segala jenis pengetahuan itu cahaya. Ya. Ya tentu mengecualikan pengetahuan yang isinya jahat ya. Pengetahuan tentang kejahatan itu bukan cahaya, itu adalah kegelapan ya. Tetapi pengetahuan yang bermanfaat ya itu adalah cahaya semua itu. Itu bagian dari al-anwarul aqliyatul ma'nawiyah ya. Tsumma arafta, kemudian akan mengetahui kamu, jika kamu sudah mengetahui keterangan ini, kamu akan tahu an-sufliyata. Nah, sekarang kita bicara mengenai jenjang-jenjang cahaya. Atau cahaya itu merupakan sesuatu yang saling terikat satu dengan yang lain dalam sebuah jejaring itu. An-sufliyata, sesungguhnya cahaya ya, yang bersifat bawah, artinya cahaya di bawah ini berupa cahaya lampu ini ya. Cahaya di dalam alam bawah, alam bumi ini, faidatun itu mengalir, itu memancar ya. Ba'duha sebagian dari sufli, ba'din dari sebagian yang lain. Cahaya itu merupakan sesuatu yang saling bersumber satu dari yang lain ya. Cahaya misalnya cahaya yang ada di siang hari di bumi kita itu diambil dari cahaya matahari ya. Nanti cahaya matahari yang terpancar di muka bumi ini kemudian memantul ke objek yang lain, memantul ke kaca cermin misalnya. Dari cermin memantul ke tembok, tembok memantul ke tanah. Jadi cahaya itu saling memantulkan satu terhadap yang lain. Itu maksudnya fa'idatun ba'duha min ba'din. Fayadhanar ruhi, seperti memancarnya cahaya minas siraji, dari lampu ya. Cahaya itu muncul dari lampu. Begitu juga cahaya-cahaya yang lain yang di dalam alam bawah ini. Itu saling memancar satu dari yang lain. Nah, wa annas siraja, dan sesungguhnya yang disebut dengan lampu. Nah, sekarang kita naik ke cahaya yang lebih abstrak, bukan cahaya lahir, yaitu cahaya yang bersifat rohani ya, yang simbolnya adalah lampu ya. Wa annas siraja, dan sesungguhnya lampu itu adalah huwa ar-ruhun nabawiyul qudsiyyu, adalah roh kenabian yang suci. Jadi para nabi-nabi itu disebut dalam Al-Quran ya sebagai lampu, sebagai siraj ya. Nah, mereka ini adalah lampu-lampu yang menyinari dunia ini, lampu-lampu yang menerangi manusia. Kita mengambil cahaya dari lampunya para anbiya. Jadi kalau mau diurut-urutkan itu kan, nabi itu adalah lampu, lampunya para nabi itu memancar ke para ulama. Para ulama ini memancarkan cahaya lampunya kepada kita-kita semua ini. Jadi begitulah urut-urutannya cahaya itu, dari nabi ke ulama. Karena itu para ulama disebut sebagai pewaris para nabi, karena mereka membawa lampu dari para nabi. Yang lampu ini kemudian nanti dipancarkan kepada para ulama, ulama dipancarkan kepada ya santri-santrinya, kepada publik seperti ini. Al-Ghazali itu adalah orang ulama yang membawa lampunya Kanjeng Nabi.
Al-Ghazali melanjutkan lampu ini diberikan kepada kita melalui kitab Mishkatul Anwar, Ihya Ulumuddin. Jadi kita itu walaupun duduk di sini, saya di Bekasi sampai di mana gitu, jenengan itu kecipratan lampunya Kanjeng Nabi, kecipratan lampu sirajnya Kanjeng Nabi itu. Jadi lampu itu adalah ar-ruhun nabawiyul qudsiyyu. Wa annal arwaha, dan sesungguhnya roh-roh ya, an-nabawiyata yang bersifat kenabian, al-qudsiyata. Nah, lampunya Nabi dari mana ngambilnya? Karena sinar itu diambil dari sumber yang lain. Semua sinar itu pasti sumbernya dari yang lain. Karena tidak ada sinar kecuali bersumber dari sesuatu yang lain, kecuali sinarnya Tuhan. Karena itu sumber dari segala sinar, dari segala cahaya itu ya. Nah, sumbernya cahaya lampunya para nabi-nabi dari mana? Muktabasatun, itu diambil minal arwahil uluwiyati, dari roh-roh yang ada di atas ya, rohnya para malaikat ya. Iktibasas siraji, sebagaimana ngambilnya lampu minan nari dari api. Ini kita bicara mengenai lampu tradisional ya, bukan lampu listrik ya. Lampu tradisional itu kan strukturnya ada sumbu, dan sumbu di situ ada api. Api ini kemudian menjadi intinya lampu ya. Di dalam lampu ada api ya. Kemudian api ini ditutup dengan kaca ya, dan menjadi lampu, dan lampu ini kemudian mengeluarkan cahaya. Jadi cahaya itu dari lampu, lampu sendiri berasal dari api yang ada di dalam lampu itu. Itulah urut-urutannya. Jadi kita semua ini, para umatnya, para nabi-nabi ini, para ulama ya, itu kita mendapatkan cipratan cahaya dari lampu. Lampu itu nabi-nabi itu. Nabi-nabi itu mendapatkan cahayanya dari api yang ada di dalam lampu itu. Nah, api itu apa? Api itu adalah sumber cahayanya lampu, dan itu adalah lampu yang ada di langit ya, yaitu lampu yang berupa roh-rohnya para malaikat ya. Ini kita bicara mengenai soal metafisik ya. Jangan memahami ini dari sudut fisika, nggak masuk. Kalau Anda menggunakan standar fisika ya nggak masuk ya. Kita bicara mengenai soal metafisik, metafisika cahaya, metafisika cahaya. Dan pemahaman seperti ini membantu jenengan semua untuk memahami bahwa yang jenengan lihat dunia ini kelihatannya itu kan hanya sesuatu yang bersifat material saja itu ya. Tapi di balik itu ada sesuatu. Di balik dunia material ini ya, dunia materi ini, itu ada sesuatu. Sesuatu itu bukan sekedar hukum alam yang ditemukan oleh ilmu fisika, biologi, kimia, dan segala macam. Ya itu sesuatu juga. Tetapi di balik itu semua, itu ada sesuatu, ada struktur tersembunyi. Ya. Dan apa itu? Itu cahaya. Ya. Kalau tidak ada itu semua, ya dunia fisik ini akan kacau. Ya. Akan chaos, akan kacau, akan ambiar. Karena dunia ini semua itu nizam, kemarin dikatakan nizam, keteraturan. Nah, keteraturan ini dari mana sumbernya? Ya, kalau dalam keyakinan orang beriman, sumber keteraturan ini adalah dari cahaya itu. Cahaya Tuhan memancar ke para malaikat di alam malakut, cahaya malaikat memancar kepada para nabi-nabi cahayanya memancar kepada para ulama memancarkan cahaya kepada kita semua ini. Nah, apa itu cahaya itu? Dalam hal ini kita bicara mengenai soal ilmu-ilmu yang terkaitan dengan istilahnya Imam Ghazali, dengan tibbul arwah, dengan kedokteran rohani, bukan kedokteran jasmani ya. Bagaimana cara mengelola kehidupan yang sesuai dengan aturan agama ya. Karena itu adalah sumber kebahagiaan ya. Tapi kan agama sekarang jadi masalah. Di luar itu kita nggak bicara soal itu. Kita bicara mengenai hakikat agama. Kalaupun ada penyimpangan terhadap agama, itu urusan kedua. Itu bukan diskusi kita di sini. Ya, kita bisa bicara terpisah itu. Memang ada penyimpangan atas agama itu ada.
Tetapi agama sendiri pada intinya itu adalah cahaya yang bersumber dari cahayanya para nabi-nabi. Dan kita tahu cahaya ini betul-betul membawa perubahan yang dahsyat dalam peradaban manusia. Peradaban yang fondasinya bukan agama, enggak ada itu. Meskipun peradaban modern ini kelihatannya murni materialistik, tapi dasar-dasarnya itu semua diambil dari dasar-dasar keagamaan. Yang itu sumbernya dari mana? Dari para nabi-nabi. Nabi-nabi dari mana? Dari alam malakut. Alam malakut dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah urut-urutannya cahaya dari langit sampai ke bumi, sampai ke kita, dan kita menikmati itu dalam bentuk pengetahuan rohani, ya. Pengetahuan yang menunjukkan kepada kita jalan kebahagiaan rohani itu. Wa annal ulwiyati. Nah, jadi cahaya itu intinya itu berjenjang-jenjang. Cahaya yang satu memancarkan cahaya kepada yang lain. Jadi begitu urut-urutannya, ya. Saling terkait satu dengan yang lain. Wa annal ulwiyati, dan sesungguhnya cahaya-cahaya yang bersifat atas, ya, yang bersifat langit itu, ba'duha sebagian dari ulwiyat, tabasatun diambil minal ba'di dari sebagian yang lain. Cahaya malaikat pun itu juga sama seperti cahaya di bumi. Cahaya yang satu diambil dari cahaya yang lain, ya. Wa anna bainaha, dan sesungguhnya di antara ulwiyat ini tertiba maqamatin, ada urut-urutan makom-makom, ada jenjang-jenjang. Nah, kalau mau ini kan abstrak, ya. Kalau jenengan mau memahami ini secara gampang, ambillah contoh cahaya di bumi ini. Cahaya itu makomat, ya. Ada banyak jenjang. Ada cahaya itu yang 1 watt, ada 5 watt, ada 10 watt, ada 20 watt, ada yang 50, terus gitu sampai nggak terbatas, ya. Tetapi nanti ada batasnya, ya. Tetapi cahaya itu kualitasnya itu berbeda-beda, ya. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang sedang, dan seterusnya. Ini kalau kita terapkan di dalam konteks cahaya batin atau cahaya rohani yang berupa pengetahuan juga sama. Pengetahuannya cuma 10 watt, ada orang yang pengetahuannya 20 watt, ada orang yang pengetahuannya ribuan watt seperti Imam Ghazali ini. Imam Ghazali itu cahayanya itu ribuan watt. Sudah meninggal hampir 1000 tahun yang lalu, cahayanya belum padam. Sampai sekarang. Kitab Ihya itu adalah kitab yang cahayanya sampai sekarang belum berkurang sedikit pun. Terus bercahaya, ya. Tsumma tartaqi, kemudian naiklah jumlah Tuhan keseluruhannya cahaya-cahaya langit itu ila nuril anwari. Ini puncaknya. Ujungnya semua cahaya itu adalah ila nuril anwari, kepada cahayanya cahaya. Wa ma'diniha, dan sumbernya cahaya. Wa mambaihal awwali, dan ya sumbernya yang pertama. Dan cahaya itu siapa? Wa anna dzalika, dan sesungguhnya nurul anwar itu huwallahu ta'ala, Allah ta'ala. Wahdahu la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Di dalam hal ini tidak ada cahaya seperti cahayanya Allah. Wa anna sairal anwari, dan sesungguhnya semua cahaya-cahaya selain cahayanya Allah itu adalah musta'aratun, pinjaman. Jenengan semua ini dapat pinjaman cahaya dari Allah itu. Betapa tidak bangganya kita sebagai manusia dapat pinjaman cahaya dari Allah itu. Itu kan dasar sekali, jenengan dapat pinjaman dari Allah berupa cahaya ketuhanan, ditaruh di dalam diri sampean itu. Makanya kita bersyukur luar biasa karena kita ini sebagai makhluk yang istimewa, yang punya, kemarin saya sebut sebagai an-nafsun natiqah, ya. Jiwa yang bernalar, itu cahaya titipan Tuhan yang ditaruh dalam diri kita. Melalui cahaya ini kita menciptakan peradaban, melahirkan pengetahuan, teknologi, sains, segala hal yang ada di muka bumi ini, itu adalah salah satu sumbernya adalah an-nafsun natiqah ini. Bumi ini semua dikelola dengan an-nafsun natiqah, tetapi juga bisa dihancurkan juga. Makanya manusia itu punya potensi
naik ke langit seperti para malaikat, turun ke bawah seperti binatang. Ya. Karena dalam bagian Mishkatul Anwar di pembukaan kita sudah membaca keterangan ya, manusia itu dengan akalnya ini itu bisa terbang ke atas, bisa terjun bebas ke bawah. Ya. Toyaron, terbang itu bisa naik ke atas, bisa turun ke bumi. Nah, kalau manusia sudah terjatuh bebas turun ke bawah, itu turunnya juga nggak main-main, bisa lebih buruk daripada binatang. Dengan apa? Dengan kekuatan akalnya. Jadi kalau manusia itu konstruktif, itu juga konstruksinya luar biasa mengagumkan. Begitu dia destruktif, itu destruktif mengerikan sekali. Mengerikan sekali itu. Faidan, jadi semua itu pinjaman dari Allah. Wa innaman nuru, sesungguhnya cahaya al-hakiki yang hakiki adalah nuruhu, cahayanya Allah, faqat, belaka. Hanya cahayanya Allah. Wa annal kulla, dan sesungguhnya semua cahaya adalah nuruhu, cahayanya Allah. Bal huwa, bahkan dia Allah itu sendiri, al-kullu adalah segala hal ini. Jadi segala hal ini pada dasarnya intinya adalah Allah. Di sini kita membaca Al-Ghazali sebetulnya mengikuti pandangan wahdatul wujud. Jadi dalam Mishkatul Anwar kelihatan sekali Imam Ghazali itu mengikuti pandangan wahdatul wujud yang nanti akan dikembangkan lebih lengkap lagi oleh Ibnu Arabi belakangan. Setelah Al-Ghazali muncul sufi besar namanya Ibnu Arabi, Asy-Syekhul Akbar julukannya ya. Kalau Al-Ghazali Hujjatul Islam, kalau Ibnu Arabi Asy-Syekhul Akbar ya. Itu mengembangkan wahdatul wujud secara lebih komprehensif dalam karyanya yang luar biasa agung sekali, yaitu Al-Futuhatul Makkiyah itu. Balla huwiyata, bahkan tidak ada identitas, tidak ada kesejatian li ghairihi dari kata huwa. La huwiyata itu kalau makna harafiahnya tidak ada kediaan. Jadi ada dia, ada kediaan. Tidak ada kediaan, maksudnya hakikat ya. Li ghairihi, bagi selain Allah, illa bil majazi, kecuali secara majaz. Jenengan itu punya identitas, itu identitas majazi. Kedirian Anda itu bukan kedirian yang hakiki, tetapi majazi. Karena diri yang hakiki hanya dirinya Allah saja. Kita semua pinjam dari Allah itu. Karena itu kedirian kita itu ada unsur ketuhanannya. Ya, sekali lagi kita ini bukan makhluk yang gemen-gemen kalau bahasa Jawanya itu ya. Nggak main-main kita ini. Makanya kalau ada orang yang mencoba merendahkan manusia, itu jahat sekali. Oke? Kalau ada orang merendahkan manusia, itu jahat sekali. Karena apa? Karena di dalam diri manusia ada huwiyahnya Tuhan itu. Ada kediriannya Tuhan di situ. Ada sesuatu yang dipinjamkan oleh Tuhan kepada manusia. Fa'idzan, karena itu, la nura, tidak ada cahaya illa huwa, kecuali Allah. Wasairul anwari, dan semua cahaya termasuk yang di bumi ini adalah anwarun, disebut benar-benar cahaya ya. Karena kan cahaya yang hakiki hanya cahayanya Allah. Lalu cahaya di muka bumi ini disebut cahaya enggak? Iya, juga, cuma minal wajhi, dari arah alladzi yalihi, yang dekat, yang menghadap kepada Allah. Bukan la min dzatiha, bukan dari dirinya anwar itu. Kemarin dalam pengajian atau dalam ngaji yang pertemuan yang keberapa itu saya contohkan HP ini. Okay? Ini di sebelah kiri saya ada lampu ini ya. HP saya ini ada dua sisi. Ada sisi depan yang menghadap ke lampu, ada sisi di belakang yang memunggungi lampu. Sisi HP yang menghadap ke lampu itu terang benderang, artinya bercahaya. Bagian yang belakang itu gelap. Nah, wujud manusia itu seperti itu, seperti HP ini. Ada dua sisi. Ada sisi yang menghadap cahaya, yaitu Allah. Bagian dari wujud kita yang menghadap Allah itu ada, terang, kelihatan.
bagian yang tidak kelihatan karena tidak tersinari, tidak tercahayai oleh cahaya Allah, itu gelap. Persis seperti rembulan. Rembulan itu bagian yang menghadap matahari, itu ada, maksudnya bercahaya. Bagian yang tidak tersinari, tercahayai oleh cahaya matahari, gelap dia. Jadi kita ini disebut maujud dari aspek kita menghadap Tuhan. Bagian kita yang tersembunyi, yang memunggungi Tuhan itu nggak ada, itu Adam. Jadi manusia itu dari satu segi disebut ada, dari segi yang lain itu sebetulnya nggak ada. Jadi di dalam diri kita itu ada aspek ada dan tiada. Ada kalau kita dikaitkan dengan Tuhan, tidak ada kalau kita ini tidak ada Tuhan. Makanya wujud kita itu tergantung kepada Tuhan itu. Kita ini seperti koin itu, bagian yang satu menghadap kepada cahaya ada, bagian yang tidak menghadap cahaya gelap. Ya. Makanya manusia kalau nggak menghadap Tuhan, pada dasarnya itu ya Adam, tiada dia. Dia itu Adam, nothingness. Jadi nothingness, being and nothingness itu salah satu karya besarnya Sartre ya, Jean-Paul Sartre, salah satu filosof besar Perancis itu. Being and nothingness ya, tapi itu perspektif sekuler dalam tradisi Barat ya. Sebetulnya dalam Islam itu ada being and nothingness, ada dan tiada. Ada kalau kita menghadap Tuhan, tiada kalau kita membunggungi Tuhan. Ini ilmu, ini agak ngeluh kita ya, agak ngeluh sedikit nggak apa-apa ya. Tapi ini nanti habis ini ada pengertian yang luar biasa, nanti kita tunggu ya. Fawajhu kulli dhi wajhin, maka sisinya atau wajahnya, mukanya semua orang yang punya wajah, semua orang makhluk itu ilaihi menghadap kepada Allah itu. Kiblatnya semua makhluk itu Allah Subhanahu wa taala. Jenengan ngakui atau tidak itu jenengan ada itu karena Tuhan itu. Adapun jenengan nggak mengakui nggak masalah. Tetapi hakikatnya semua makhluk itu menghadap kepada Tuhan. Fawajhu kulli dhi wajhin ilaihi. Karena kalau jenengan nggak menghadap Tuhan nggak ada. Adamun mahdun. Ya, pure nothingness, nggak ada murni ya. Wa muwallin syatrahu, dan menghadap syatrahu kepada arahnya Allah. Jadi kiblatnya semua makhluk itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Ini dahsyat sekali ilmu ini nih. Karena itu di Quran disebutkan fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun Anda menghadap, di sana ada wajahnya Tuhan. Kalau dalam pengertian yang biasa, maknanya jenengan menghadap kemanapun kalau sholat, maksudnya bukan sholat fardu ya, sholat sunat dalam keadaan bepergian, itu kemanapun menghadap nggak masalah ya. Jadi kalau sholat sunat, jenengan ada di dalam perjalanan, naik kuda atau naik kendaraan, udah menghadap kemanapun nggak masalah. Mau menghadap kiblat atau nggak kiblat itu nggak, karena kiblat itu di mana saja, karena Allah di mana saja. Di luar sholat fardu, kalau sholat fardu kita memang diwajibkan menghadap Ka'bah. Tapi kalau sholat sunat di dalam perjalanan naik kereta, jenengan ke arah Surabaya ke timur, ya udah sholat aja, naik sholat sunat duha begitu di kereta naik ke arah Surabaya, ya menghadap ke timur nggak masalah. Wong fa'ena ma tuwallu fathamma wajhullah. Itu kalau pengertian fikihnya ya, pengertian fikihnya. Kalau pengertian tasawufnya, semua alam raya ini kiblatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang siap-siap agak ngeluh sedikit ini ya. Siap-siap, ini ilmu tingkat tinggi ini. Masih cukup nggak waktunya? Masih ya. Fa'idzan, karena itu la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan illa huwa kecuali Dia. Bukan illallah ya. Beda, ada la ilaha illallah dan la ilaha illa huwa. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan illa huwa kecuali Dia. Dia itu siapa ya? Allah ya. Kenapa disebut tidak ada Tuhan menggunakan kata ilah itu? Fa innal ilaha, karena sesungguhnya ilah Tuhan itu ibaratun adalah artikulasi, ungkapan
ekspresi amma dari sesuatu, al-wujuhu yang semua wajah-wajah, semua wujud maksudnya, muwalliyatun adalah menghadap nahwahu kepada ma ini. Yang disebut dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang semua sesuatu yang lain menghadap dia. Itu namanya ilah ya. Menghadap dengan tujuan apa? Bil ibadati, dengan tujuan ibadah, wa ta'alluhi, dan tujuan mengilahkan ya, mengilahkan. Bukan menghadap tujuannya untuk lapor ke ASN, lapor kepada bosnya, itu bukan ilah itu menghadap. Ada inspektur acara, semua menghadap kepada inspektur upacara, itu bukan ilah, bukan menghadap begitu ya. Menghadap dalam pengertian untuk ibadah dan ta'alluh ya. Ini maksudku dengan apa itu muwalliyatun, menghadap tadi itu wujuhal qulubi ya. Yang dimaksud dengan wajah-wajah itu, muka-muka itu adalah wujuhal qulubi, wajah-wajahnya hati atau jiwa. Jadi jenengan itu semua wajah jiwanya menghadap kepada Allah, itu kepada ilah ya. Fa'inna, kenapa yang dimaksud dengan wajah di sini kok hati, jiwa? Fa'inna, karena sesungguhnya qulub, jiwa itu adalah al-anwaru, cahaya-cahaya. Bal kama la ilaha illa huwa, bahkan sebagaimana tidak ada kecuali dia, la ilaha illa huwa, fala huwa illa huwa. Nah, ini sudah naik lagi ini. Fala huwa, maka tidak ada dia, illa huwa, kecuali dia. Jadi syahadat itu ada 3 level. Ada la ilaha illallah, itu syahadatnya kita semua ini. Syahadatnya santri online ini la ilaha illallah. Naik sedikit, la ilaha illa huwa. Naik lagi, la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Kenapa disebut la tidak ada dia kecuali dia? Karena li'anna huwa, karena yang disebut dengan dia itu ya, kata ganti dia itu ibaratun adalah ungkapan, ekspresi amat dari sesuatu, ilaihi yang kepada sesuatu ini isyaratun, ada isyarat, ditunjuk, bisa ditunjuk ya, kaifa makana, bagaimanapun caranya. Kenapa sesuatu itu disebut dengan dia? Itu karena dia memang bisa ditunjuk. Jadi sesuatu itu bisa, kalau bisa ditunjuk, bisa diidentifikasi, itu maksudnya ditunjuk itu ya. Itu loh, itu namanya dia. Segala sesuatu yang bisa diitukan, ya, diitukan atau diinikan itu ya, diisyarai, itu namanya adalah dia. Nah, alam raya ini, itu yang bisa diitukan kan hanya Allah saja. Wong yang lain-lain itu tidak punya identitas hakiki, semua kan majazi. Karena huwiyah atau identitas kita ini tidak identitas yang milik kita sendiri, pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bisa diitukan atau diinikan di seluruh wujud ini, itu tidak ada kecuali ya wujudnya Allah saja. Karena itu jenengan bilang itu atau ini, kemanapun jenengan nunjuk itu ya Allah. Tapi ini ilmu sudah tingkat tinggi ya, dan mohon ini jangan nanti dipamer-pamerkan ke tetangga terus, wah saya punya ilmu baru, jangan. Ini nanti orang ngeluh semua ini santri Ihya saja, santri Mishkat ya. Jadi jangan dipamer-pamerkan ini, karena orang ngeluh semua nanti. Bisa bingung orang-orang. Tapi untuk jenengan yang ikut ngaji Mishkat ini ilmunya Al-Ghazali yang tingkat tertinggi ini. Inilah ilmu yang di dalam pembukaan kitab Mishkat disebut dengan ilmu tersembunyi. Yang kalau didengar dengan ahlul hirrati billah, orang-orang yang tertipu dengan Tuhan itu bisa dibunuh jenengan. Bisa dianggap sesat, kafir dan segala macam ya. Kembali kepada la huwa illa huwa. Jadi yang disebut dengan dia, huwa, adalah sesuatu yang bisa ditunjuk. Ditunjuk itu atau ini. Segala sesuatu yang bisa diitukan, itu namanya huwa. Nah di dunia ini, atau di dalam yang bisa diitukan, diinikan secara hakiki, itu kan hanya Allah saja.
Jenengan nunjuk ini loh HP, ini loh rumah, itu loh pohon, itu dibalik itu semua itu, ini semua itu kan hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sesuatu yang hakiki di dunia ini. Yang hakiki hanya Allah. Karena itu jenengan bilang la ilaha illallah itu tingkat dasar itu, ya. Seolah-olah kalau mengatakan la ilaha illallah itu seolah-olah ya, maknanya itu tidak ada Tuhan yang hakiki. Tuhan yang ada ini tidak hakiki. Tuhan yang hakiki hanya Allah. Artinya secara tidak langsung mengatakan ada Tuhan, cuma tidak hakiki. Nanti kalau disebut la ilaha illahua, ya, la ilaha illahua itu juga belum sepenuhnya wahdatul wujud itu. Karena mengatakan la ilaha illahua itu ada dualitas. Ada ilaha dan ada huwa. Ada sesuatu di luar Allah. Ada sesuatu di luar Allah. Ya tidak apa-apa, karena kalau jenengan levelnya di situ tidak masalah. Karena ini kan masalah level tauhid ya. Jenengan levelnya la ilaha illallah, monggo. Tahlil kan kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, enggak apa-apa, itu tahlil kita semua ya. Nanti naik sedikit la ilaha illahua, itu sudah agak naik. Kalau sudah tingkat puncak la huwa illahua, yang ada hanya huwa saja, di lain huwa enggak ada. Huwa itu apa? Segala sesuatu yang bisa ditunjuk. Jenengan nunjuk ini, nunjuk itu sejatinya hanya Allah sebetulnya. Karena itu la huwa illa huwa. Jadi yang disebut dengan huwa adalah sesuatu yang bisa ditunjuk ya. Wala isyarata, dan tidak ada nunjuk illa ilahi kecuali kepada Allah. Jenengan nunjuk apapun itu ya Allah sejatinya. Nunjuk apapun itu nyampainya kepada Allah itu. Bahkan semua yang memberikan petunjuk, isyarat engkau ilahi kepada sesuatu itu, fahuwa, maka sesuatu itu bil haqiqati, hakiki, isyaratun adalah isyarah ilahi kepada Allah. Jadi dengan nunjuk itu ya sana sini, itu ya sana kelihatan sana itu ke sebuah arah tertentu, tapi sebetulnya dibalik itu ya Allah itu. Wa in kunta, walaupun ada engkau la ta'rifuhu, tidak mengetahui engkau hu kepada al-haqiqah tadi, al-madhkur minal haqiqah anta engkau. Walaupun kamu nggak tahu, ya nggak apa-apa, kamu nggak tahu nggak masalah, tapi sejatinya kamu bilang ini itu sebetulnya dibalik ini itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu tidak tahu? Ya li ghaflatika, karena kelalaian kamu an haqiqatil haqaiqi. Ini kata kuncinya. An haqiqatil haqaiqi, dari hakikatnya segala hakikat. Allati dzakarnaha, yang sudah menerangkan aku Al-Ghazali kepada hakikatnya hakikat ini. Ini makna la ilaha illallah yang paling tinggi ya. La huwa illa huwa ya. Inilah wahdatul wujud ya ini. Jadi Mishkatul Anwar itu salah satu ajaran penting di sana selain soal cahaya adalah ajaran tentang wahdatul wujud ya. Sebelum Ibnu Arabi yang merumuskan wahdatul wujud dengan luar biasa ya, dengan meskipun tidak sekomprehensif Ibnu Arabi ya, itu adalah salah satunya Al-Ghazali ini di dalam kitab Mishkatul Anwar. Di kitab-kitabnya yang lain tidak ada. Jadi saya menganggap kitab Mishkatul Anwar ini adalah puncak kesufiannya Imam Ghazali. Puncaknya di sini. Jadi yang lain-lain itu, jadi jenengan ini ngaji kitab yang merupakan puncak kesufiannya Imam Ghazali ya. Ini kitab nggak main-main ini ya. Fa'alam, maka ketahuilah engkau annaka, sesungguhnya engkau, idza asyarta,
jika menunjuk engkau ila nuris syamsi, kepada cahaya matahari. Kamu kalau lihat tuh loh cahaya matahari ditunjuk, itu faka'an nama asyarta, seolah-olah menunjuk engkau ila syamsi, kepada matahari, ya. Wala isyarat nuris syamsi, dan tidak ada isyarat itu maujud, ya, ila nuris syamsi, kepada cahayanya matahari. Jenengan itu ketika menunjuk matahari itu, yang sampean ketahui kan menunjuk matahari kan. Jenengan menunjuk cahaya matahari itu, yang ditunjukkan mataharinya, bukan cahayanya. Ya. Ketika jari telunjuk sampean itu menunjuk kepada cahaya matahari, yang ditunjuk itu mataharinya, bukan cahayanya. Seolah-olah begitu, seolah-olah. Ini sebetulnya mau mengatakan ketika jenengan menunjuk misalnya ini ya, ini loh HP, jenengan tunjuk ini loh HP, itu seolah-olah jenengan menunjuk HP, tapi yang jenengan tunjuk bukan HP pada dasarnya. Kalau jenengan sudah menghayati ajaran wahdatul wujud, sama dengan orang menunjuk cahaya matahari, ketika dia menunjuk cahaya matahari, yang ditunjuk itu matahari, bukan cahayanya. Seolah-olah begitu, seolah-olah, ya. Jadi wala isyaratan, tidak ada petunjuk ila nuri syamsi, kepada cahaya matahari. Yang ditunjuk seolah-olah bukan cahayanya, bal ila syamsi, sebaliknya kepada mataharinya. Nah, wa kullu ma, nah ini contoh saja, ini metafora, ini analogi. Wa kullu ma, dan segala sesuatu fil wujudi, yang ada dalam wujud ini, fanisbatuhu ilaihi, maka nisbahnya, relasinya, hubungannya yang wujud ini, segala yang wujud itu ilahi, kepada Allah, kepada sumber cahaya ini, fi dhahiril mithali, di dalam contoh yang nampak ini, ya, kalau dibuat analogi dengan dunia fisik ini, itu adalah seperti kanisbatin nuri, kepada seperti relasinya cahaya ila syamsi, kepada matahari. Jadi dengan tunjuk matahari, mau nunjuk cahaya, tapi yang ketunjuk matahari, ya. Tapi jenengan nggak sadar kalau jenengan menunjuk matahari, ya sebetulnya menunjuk cahaya matahari juga. Nah, hubungan kita dengan Tuhan itu kira-kira begitu, seperti cahaya dengan matahari. Jenengan itu, wah ini agak bahaya mengatakan ini ya, jenengan ini pantulannya Tuhan itu. Sebagaimana matahari itu, jenengan matahari memantulkan cahaya. Tuhan itu matahari, jenengan ini pantulannya Tuhan itu. Semua yang wujud ini adalah pantulannya Tuhan itu, ya. Ini berat ya. Jangan dipikir dalam-dalam, nanti bahaya, ya. Fa'idzan, maka dengan demikian, la ilaha illallahu, la ilaha illallah itu adalah tauhidul awami, tauhidnya orang awam. Kita semua ini tauhidnya la ilaha illallah. Wala huwa illa huwa, ini kalau redaksinya Darul Minhaj, wala huwa illa huwa, itu lebih bagus. Redaksinya Abu La'la Afifi, wala ilaha illa huwa, saya lebih suka yang wala huwa illa huwa. Wala huwa illa huwa, dan redaksi tauhid la huwa illa huwa itu tauhidul khawasi, tauhidnya orang-orang khusus yang sudah sampai kepada pemahaman tentang wahdatul wujud ini, ya. Li'anna hadza, karena sesungguhnya tauhid yang ini itu atamu, lebih sempurna, wa akhassu, lebih khusus, wa ashmalu, dan lebih lengkap, wa ahaqqu, lebih benar, wa adaqu, dan lebih teliti, wa adkhalu, ini yang paling penting, wa adkhalu, dan lebih menjamin, memasukkan seseorang bisahibi, terhadap orang yang mempunyai tauhid seperti ini, dimasukkan di mana? Fil fardaniyatil mahdati, di dalam kesendirian murni. Fardaniyah mahdhah itu artinya adalah apa ya? Agak bahaya juga mengatakan ini, ya. Masuk ke dalam kesendiriannya Allah, karena Allah itu kan sendirian, artinya tidak ada sekutu.
Al-fardaniyah al-mutlaqah artinya jenengan fana di dalam diri Allah itu. Wal wahdaniyatis sirfati dan dalam ketunggalan yang murni. Ya. Jadi tauhid la huwa illa huwa, tapi ini enggak sekedar diucapkan. Jangan mengira tasawuf itu soal ucapan ya. Ini semua dikatakan begini ini. Sampai ngaji Mishkat itu tidak berarti terus jadi Ibnu Arabi, terus jadi Al-Ghazali, enggak. Sampai hanya baca teorinya saja. Untuk sampai kepada pengalaman yang sampai bisa menghayati ini butuh latihan panjang sekali. Kita ini sekarang hanya baca saja. Ini kayak orang mendengar laporan tentang lezatnya makan sate di warung A. Laporannya berjela-jela. Sortalo itu enak banget ya. Dagingnya itu begitu rupa diolah itu. Wah, ya itu hanya cerita saja. Nggak bisa jenengan menghayatinya sate Sortalo kalau nggak ke Sortalo, dimakan langsung. Nah, jenengan baca Mishkat ini itu hanya baca laporan orang yang sudah pernah mengalami al-fardaniyah al-mahdhah, al-wahdaniyah as-sirfah ya. Sudah pernah mengalami langsung, jenengan dapat laporannya melalui kitab Mishkatul Anwar. Jadi jangan dikira kalau sudah baca Mishkatul Anwar terus jenengan wusul kayak para wali-wali, enggak, jangan mengira begitu. Cuma ya minimal sudah baca laporannya lah ya. Daripada orang yang tidak ngerti sama sekali, nggak pernah baca laporan sate, kan mending dapat laporan sate. Ya meskipun lebih bagus lagi kalau bisa makan satenya, tapi minimal denger laporannya itu sudah keren itu. Jenengan dapat laporan mengenai ceritanya Kiai Hamid Abdul Hamid Pasuruan, itu sudah seneng itu. Dapat cerita tentang Gus Dur, itu seneng udah. Cerita saja nggak apa-apa ya. Daripada tidak pernah dapat cerita sama sekali ya. Jadi jangan diremehkan walaupun ini cuma teori, tapi membaca teori tentang pengalamannya orang yang sudah pernah sampai ke pengalaman ini itu dahsyat sekali ya. Dahsyat sekali. Baik, sekian ngaji Mishkatul Anwar malam ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita teruskan dengan kitab Ihya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin rabbi yassir wa a'in. Kitab Ihya halaman 1043 edisi Dar Ibnu Hazm. Kita sampai kepada bab yang baru. Ini bab keren banget ya. Ya kalau nggak keren nggak Al-Ghazali ya. Bayanu tahrimi al-ghibati bil qalbi. Ai hadza bayanu tahrimil ghibati bil qalbi. Ini adalah keterangan tentang mengharamkan ghibah bil qalbi dengan hati. Biasanya orang rasan-rasan itu dengan mulut. Di dalam ajaran kitab Ihya, rasan-rasan itu tidak hanya dengan mulut saja. Berat banget ini ya. Bahkan dengan hati pun itu jenengan bisa ghibah juga. Wow, makanya ini nanti kita akan belajar tentang psikologi manusia ini. Bagaimana gerak-gerik hati kita ketika kita ini punya pikiran si A itu kok begini ya, ghibah itu. Tapi nanti didefinisikan, tidak semua gelenak-gelenik dalam hati gelenak-gelenik itu pikiran-pikiran al-khotir ya, sesuatu yang muncul dalam benak kita, itu semua kategorinya ghibah enggak ya. Yang disebut dengan ghibah dengan hati itu nanti ada definisi khususnya. I'lam, ketahuilah engkau annasu adzanni, sesungguhnya berburuk sangka ya. Haramun itu adalah haram, jelas itu. Mithlu su'il qawli, seperti ya kata-kata yang buruk, yang jahat.
yang kotor itu juga haram. Kamu memaki orang itu haram, ghibah juga haram. Fakama yahrumu, maka sebagaimana haram alaika kepada dirimu antu hadditha, untuk ngomongi engkau ghairuka kepada orang lain, bilisanika dengan mulut kamu ngomong kepada orang lain, bimasawi il ghairi, tentang keburukan-keburukannya orang itu, langsung jenengan mengatakan kepada orang itu tentang keburukan-keburukan dia di muka dia, itu nggak boleh juga ya. Falaisa laka, maka tidak boleh laka bagi dirimu antu haditha, untuk mengomongi ya, untuk berbicara engkau nafsaka, atau ya ngomong engkau nafsaka kepada diri kamu, watusi'a, dan berburuk engkau, memburukkan engkau adzonna, sangkaan, bi akhika, terhadap saudara kamu. Kamu ngomong dalam hati, maksudnya bukan ngomong langsung ya, bukan ngomong kepada orang lain tentang keburukannya orang lain, artinya ghibah itu. Enggak, ini kamu ngomong kepada diri kamu sendiri, si itu begini-begini tapi dalam hati itu juga nggak boleh, karena itu kategorinya ghibah juga. Nah, tapi masa orang gelenak-gelenik dalam hati kok kategorinya ghibah, itu gimana Imam Ghazali? Walastu. Nah, diterangkan sekarang, dikasih klarifikasi ini. Walastu, dan tidak ada aku Al-Ghazali. Ini memaksudkan aku bihi dengan apa itu? Dengan su'adzan bil qalb itu ya. Maksudnya ghibah atau berburuk sangka di dalam hati, illa aqdal qalbi, kecuali mengikat hati. Maksudnya sampean memang punya keyakinan yang kuat, jadi seperti sampean mengikat pikiran sampean tentang orang itu, wah pasti orang ini begini. Itu maksudnya su'udzon ya, kepada orang lain dalam hati, yang masuk dalam kategori ghibah itu adalah jenengan meyakini, padahal nggak ada bukti itu, bahwa si A itu begini. Terus sikap jenengan kepada orang itu berubah karena jenengan punya pikiran begitu. Wah, si A itu kayaknya kaya itu karena babi ngepet itu. Jenengan punya keyakinan seperti itu padahal nggak ada bukti itu. Terus sikap jenengan kepada orang itu berubah total, yang semula baik-baik sebagai tetangga, sebagai teman, begitu jenengan punya keyakinan begitu, itu terus kemudian berubah, jenengan agak mengambil jarak, agak macam-macam. Itu namanya aqdul qalb, nggendeli hati. Nggendeli itu apa? Mengikat hati ya. Wa hukmahu, dan menghakiminya hati, ala ghairihi, terhadap selain orang tersebut, orang lain ya, bisui, dengan sangkaan buruk ya. Fa'ammal khawatiru, adapun gelenak-gelenik ya, gelenak-gelenik itu pikiran-pikiran yang sekilas saja. Wa hadithun nafsi, dan omongan pikiran, omongan hati, itu bukan ghibah itu. Fahuwa, maka al khawatir wa hadithun nafs itu ma'fuun anhu, diampuni, enggak masalah itu bukan kategorinya ghibah. Balis syaku, bahkan ragu-ragu. Ada orang jenengan ragu-ragu, si ini itu jahat apa enggak ya? Jenengan tidak yakin, berkata dalam diri sampean sendiri ya, ragu-ragu seseorang ini baik atau enggak, dia itu kemarin nyolong enggak ya? Aidan juga ma'fuun anhu, diampuni, itu tidak ghibah itu. Yang disebut ghibah itu jenengan yakin si A itu begini, tetapi tidak ada buktinya itu ya. Dengan sok yakin saja. Walakinnal manhiya anhu, sebaliknya tetapi yang dicegah, yang dilarang, an yadhunna, adalah menyangka. Menyangka itu artinya jenengan tidak terlalu yakin tapi condong kepada yakin ya, meskipun belum terlalu yakin betul. Jadi zon itu tidak sekedar hanya apa ya, kayaknya enggak, sudah ada tendensi atau kecenderungan ke arah yakin. Makanya di dalam ilmu usul fikih itu, pengetahuan itu kan berderajat-derajat, berjenjang-jenjang, kayak cahaya juga ya. Pengetahuan yang yakin banget
Jadi misalnya kalau skalanya 10 gitu ya, kalau informasi itu menimbulkan keyakinan dalam diri kamu bahwa ini benar ya, skalanya itu 9 sampai 10 itu namanya ilmun ya, pengetahuan. Tapi kalau skalanya itu 7 sampai 8, ya belum yakin betul, cuma kayaknya kok iya itu. Nah, informasi yang seperti itu, data yang seperti itu namanya dzon. Kalau 50-50, skornya 5 ya, tengah-tengah, mungkin iya, mungkin tidak, itu namanya syak, itu ragu. Tapi kalau skornya di bawah 5, itu namanya wahmun, itu sangkaan itu. Nah itu hierarki pengetahuan begitu. Dari paling rendah itu wahmun, itu skalanya di bawah 5. Syakun, ragu, itu 5 persis, tengah-tengah. Kemudian tapi belum sampai kepada ilmun. Ilmun itu skornya skalanya 9 sampai 10. Nah di antara itu namanya dzon. Makanya orang kalau sudah punya su'udzon itu sudah hampir yakin, meskipun belum 100%. Makanya kalau jenengan dzon di dalam hati mengenai orang ya tertentu, punya sangkaan buruk, sangkaan dalam pengertian dzon yang skalanya tadi itu sudah masuk dalam kategori hibah itu. Wadzannu, dan yang disebut dzon itu adalah ibaratun, adalah ungkapan atau ekspresi amma dari sesuatu, maksudnya dari satu keyakinan ya, atau sesuatu tarkanu yang condong ilaihi kepada ma'an nafsu, pikiran kamu kayaknya benar. Nah itu namanya dzon itu. Wayamilu dan condong ilaihi kepada ma'al qalbu, hati ya. Waqad qala, dan buktinya bahwa dzon itu seperti itu. Waqad qala, dan telah berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun ya. Ijtanibu, wahai orang-orang beriman, ijtanibu, jauhilah, katsiran, banyak sekali, minadh-dhanni berupa atau dari dzon ya, dari sangkaan, inna ba'dadh-dhanni itsmun, sesungguhnya sebagian dari dzon itu itsmun, itu dosa. Karena memang ada dzon yang benar, karena tadi itu kategorinya kan condong kepada kebenaran, tapi tidak cukup kuat dalilnya atau buktinya itu. Nah karena tidak cukup kuat, mungkin benar mungkin salah. Ya kalau benar itu tidak apa-apa, tapi kalau salah itu dosa itu. Nah sekarang kenapa kok diharamkan hibah di dalam hati itu? Tidak cuma hibah secara lisan ya. Wasababu tahrimihi, dan sebabnya pengharamannya apa itu suudzon itu ya, atau hibah bil qalb ya. Anna asraral qalbi, sesungguhnya rahasia-rahasia asraral qulubi ya. Sesungguhnya rahasia-rahasia hati-hati manusia, la ya'lamuha, tidak bisa mengetahui kepada asrar ya, illa allamul ghuyubi, kecuali zat yang maha mengetahui segala yang gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Falaisa, maka tidak boleh laka bagimu anta kita untuk meyakini engkau fi ghairika, tentang orang lain selain kamu, maksudnya terhadap orang lain, su'an, sesuatu yang buruk ya. Kamu nggak boleh meyakini orang lain itu berbuat begini yang buruk, illa idzan kasyafa, kecuali jika terbuka laka bagimu, bi'iyanin, dengan penyaksian langsung, la yahtamilu ta'wila, yang tidak memuat takwil, kemungkinan yang lain. Artinya tidak ada ambiguitas, pasti orang itu berbuat begini karena jenengan lihat langsung. Nah kalau jenengan punya bukti langsung dengan menyaksikan secara mata ya itu nggak apa-apa, jenengan punya keyakinan si A itu begini ya, begini yang buruk maksudnya ya. Fa inda dzalika, maka pada saat kamu menyaksikan langsung ini, la yumkinu, tidak memungkinkan bagi kamu, illa an Allah ta'taqida,
untuk tidak menekatkan kamu, ya karena sudah kamu melihat sendiri, nggak mungkin kamu mengingkari apa yang kamu lihat. Allah Ta'ala kita untuk tidak menekatkan kamu ma sesuatu alimta yang sudah mengetahui engkau hu kepada ma melalui penyaksian langsung itu, wasyahatta dan menyaksikan langsung engkau hu kepada ma ini. Nah, masalahnya kalau wama sesuatu lam tusyahid yang tidak menyaksikan engkau hu kepada ma bi'ainika dengan mata kamu, nggak kamu saksikan sendiri. Walam tasma' dan tidak mendengar engkau hu kepada ma bi'udhunika dengan telinga kamu. Kamu nggak menyaksikan langsung kok kamu mengira si A si itu begini. Ya. Nah kalau nggak menyaksikan langsung waqa'a, kemudian muncul atau terjatuh, maksudnya muncul fi qalbika di dalam benak kamu, dalam hati kamu, ya. Atau tsumma waqa'a kemudian muncul sesuatu tadi itu, si A begini fi qalbika dalam hati kamu. Nah itu fa innama syaitanu, yang melemparkan pikiran seperti itu, fa innama asyaitanu, maka sesungguhnya syaitan yulki menjatuhkan syaitan kepada ma tadi itu ilaika kepada diri kamu, yang membuat kamu punya pikiran buruk mengenai orang lain padahal tanpa bukti yang kuat, itu sebetulnya ya setan itu. Karena itu fayam bagi, maka seyogyanya antukadziba untuk menganggap bohong engkau kepada syaitan, ya. Maksudnya seharusnya, bukan sebaiknya, ya seharusnya. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya setan itu adalah afsaqul fussaqi, yang fasik, yang lebih fasik di antara orang-orang yang fasik, ya. Orang yang jahat, ya. Yang jahat di antara yang paling jahat di antara orang-orang jahat itu adalah syaitan itu. Nah, di Quran Allah berfirman, waqad qala, dan telah berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, in ja'akum, jika datang kepada kalian fasikun, orang fasik, orang yang tidak bisa dipercaya informasinya, membawa berita, itu fatabayyanu, maka tabayyunlah kalian, klarifikasilah kalian kepada orang itu, antusibu Allah tusibu, supaya tidak mengenai engkau kauman sekelompok orang. Artinya mengenai itu artinya adalah sampean menyinggung perasaan mereka, melukai mereka bijahalatin, dengan kebodohan itu, tanpa ada informasi yang valid itu. Jadi kalau ada orang fasik membawa berita, kamu harus tabayyun. Lah iblis ini, syaitan ini paling fasik di antara orang fasik, afsakul fusak, ya. Jadi sudah selayaknya kamu nggak mempercayai itu omongan syaitan itu. Fala yajuzu, maka tidak boleh tasdiku iblisa, membenarkan iblis itu. Wa ingkana, jika ada sama di sana makhilatun, ya. Saya lebih suka membacanya makhilatun, bukan makhyalatun, ya. Seperti dalam Darul Minhaj ini. Makhilatun, sangkaan, ya. Tadullu, yang menunjukkan makhilah ini ala fasadin, terhadap rusaknya seseorang. Jadi kalau ada sangkaan bahwa seorang ini kayaknya berbuat jahat, ya. Wahtumila, dan memper itu apa? Mungkin khilafuhu, sebaliknya fasad ini. Jadi ada sangkaan orang ini pernah melakukan ini. Tapi ada kemungkinan itu info nggak benar. Waktu lifa khilafuhu. Nah, itu kalau terjadi begitu, lam yajuz, tidak boleh antus untuk membenarkan engkau bihi, terhadap fasad ini itu, ya. Ini teman-teman semua, ya, membaca kitab ini sebetulnya kan etika kita mengelola pikiran kita sebetulnya. Jadi ini adalah teknik untuk mengelola diri ini, ya. Teknik untuk mengelola diri kita. Karena sebetulnya, ya, jenengan itu punya pikiran buruk mengenai orang lain. Itu resikonya bisa besar juga loh. Jenengan bersahabat dengan seseorang lengket sekali, ya. Kemudian ada info, nggak jelas sumbernya, bahwa teman baik kamu
itu janjane nggak sebaik yang sampean kira itu. Wah, info itu merusak tatanan loh. Semula jenengan itu baik sekali dengan dia, tapi karena ada info ini yang belum jelas sumbernya, terus jenengan percaya, itu kan merusak social fabric. Jaringan-jaringan sosial menjadi rusak. Bayangkan kalau ini terjadi, misalnya kayak konflik Ambon dulu, Poso, segala macam itu, info-info yang sedikit pun ya, yang sedikit saja itu bisa mengubah keadaan dari damai menjadi perang itu. Hanya info sedikit aja itu. Dari damai menjadi konflik. Jadi jangan, makanya membaca kitab Ihya pada malam hari ini, itu kita diajari untuk mengelola gerak-gerik hati kita terhadap orang lain ya. Ini teknik mengontrol diri. Kalau jenengan dapat info mengenai seseorang, info ini belum jelas sumbernya, mungkin benar mungkin tidak, tapi mungkin tidak juga iya ya. Mungkin benar tapi juga mungkin tidak. Waktu mila khilafuhu atau wahtamala khilafuhu, itu kamu nggak boleh percaya itu. Nggak boleh percaya. Artinya apa? Kamu percaya? Nggak, jangan menyebarkan. Ya. Ini problem kita menurut saya pada diri kan orang lepas kontrol ya. Makanya ngaji tasawuf itu penting buat saya karena itu. Ngaji tasawuf itu intinya adalah teknik untuk kontrol diri sebetulnya. Self restraint. Walakin la yajuzu li'annal fasiko, karena sesungguhnya orang fasik ya, yutasawwaru itu bisa dibayangkan juga an yasduqa untuk jujur fi khabari di dalam beritanya orang fasik. Jadi kalau ada informasi si A itu begini-begini tapi juga mungkin tidak, jangan dipercaya. Kenapa? Ya karena belum ada buktinya. Sebagaimana beritanya orang fasik itu jangan dipercaya juga. Meskipun ada kemungkinan berita itu benar juga, tapi karena dia fasik ya, artinya tidak bisa dipercaya, kamu lebih baik ambil sisi amannya. Udah, buang saja informasi itu, kembali kepada presumption of innocence ya. Prasangka, apa namanya? Presumption of innocence itu apa ya? Apa namanya istilahnya dalam hukum apa itu? Presumption of innocence itu praduga tak bersalah ya. Praduga tak bersalah. Ya udah, kembali kepada praduga tak bersalah. Orang itu nggak bersalah pada hakikatnya kan, kecuali kalau dibuktikan sebaliknya itu. Walakin la yajuzu, tetapi tidak boleh laka bagi kamu, walaupun orang fasik itu boleh jadi benar beritanya, la yajuzu tidak boleh laka bagimu antusaddiqa untuk membenarkan engkau terhadap beritanya orang fasik ini. Nah, ini ada informasi penting dari kitab Ihya ini. Hatta innaman, bahkan begitu rupa sehingga, itu kalau bahasa kita itu ya, hatta innaman, sampai sesungguhnya seseorang ustungkiha yang dicek bau mulutnya. Wah, jenengan kalau pernah tinggal di Amerika itu nyopir, kok nyopirnya agak sedikit kacau gitu kan, dihentikan polisi, ada dugaan orang ini habis minum-minum, itu langsung diustungkiha itu. Ada alat itu untuk ngecek mulut ini habis minum atau enggak itu kan. Itu namanya ustungkiha. Bahkan orang yang ustungkiha, yang dideteksi bau mulutnya itu, fawujida maka ditemukan minhu dari orang ini raihatul khamri, bau bir atau bau arak ya. Skalanya kan ada alatnya itu kayak shotgun begitu. Wah, sekian persen ya. Ini habis minum ini. Ini orang kalaupun ketangkep dan mulutnya bau arak pun la yajuzu, tidak boleh orang ini an yuhadda untuk dihukum. Enggak boleh. Dalam hal ini hukum Islam jauh lebih ringan daripada hukum positif sebetulnya. Kalau jenengan pakai hukum positif ya, hukum umum ya, hukum sekuler ya, kayak di Amerika misalnya, jenengan nyopir dideteksi mulutnya, bau mulutnya kok
menunjukkan ada sekian persen ada bau alkohol ya, jadi kan langsung kena sanksi itu. Wah, itu sanksinya mahal sekali, dicabut SIM-nya dan segala macam. Jangan kehilangan hak untuk nyupir itu. Nah, dalam Islam ini menarik sekali ini keterangan Al-Ghazali ini. Kalau jenengan dideteksi mulutnya bau arak, itu nggak boleh langsung dihad ya. Maksudnya dihad, dihukum secara hukum had ya, yaitu kalau dalam hukum Islam kan dicambuk sampai 80 kali. Nah, boleh dihukum tapi hukum yang sifatnya takzir, hanya sanksi yang lebih ringan ya. Tapi kalau hukum yang bersifat had itu nggak boleh itu. Kenapa demikian? Idh yuqalu, karena mungkin dikatakan yumkin, boleh jadi an yakuna orang ini tidak minum alkohol tapi qad tamat madho, kumur-kumur orang ini bil khamri dengan alkohol. Jadi dia hanya kumur-kumur saja. Ini apa ya? Cara untuk menghindarkan orang dari tuduhan itu. Makanya apa ya? Hukum Islam, hukum syariat ya. Di permukaan itu kelihatan keras ya, misalnya zina itu dihukum cambuk sampai 100 kali kalau zina ghairu muhsan ya. Kalau muhsan dihukum mati dengan cara dilempari batu. Dari sudut bentuk hukumannya itu memang dilihat dari segi sensitivitas masyarakat modern itu kejam itu, karena itu kan hukuman tubuh ya. Sekarang kan sudah dikritik itu hukuman tubuh itu. Nah, dilihat dari sudut bentuk fisik lahirnya itu keras seolah-olah. Tapi kalau jenengan lihat hukum acaranya itu sebetulnya lunak. Ya contohnya ini, kalau ada orang ketangkep dituduh minum alkohol, buktinya apa? Bau mulutnya bau alkohol. Itu nggak boleh dihukum dengan hukum had ya, bukan hukum takzir. Takzir boleh, tapi kalau had tidak boleh. Takzir itu hukum yang ditentukan sendiri oleh penguasa sesuai dengan keadaan, jadi nggak ada batas pastinya. Tapi kalau had itu pasti, yaitu dihukum cambuk 80 kali ya. Nah, prosedurnya, hukum acaranya itu sebetulnya membuat hukuman itu sepertinya mustahil dilaksanakan. Misalnya hukuman zina itu, kalau orang itu betul-betul mengikuti prosedur hukuman zina seperti diterapkan dalam agama, sebetulnya nggak mungkin orang itu dihad zina. Nggak mungkin di dalam hukum Islam orang dihukum karena zina itu nggak mungkin. Karena syaratnya orang dihukum zina itu, orang ini harus disaksikan berzina langsung oleh orang lain 4 mata, artinya 4 orang ya. Bukan 4 mata itu 2 orang matanya 4, bukan begitu. Artinya 4 orang itu 8 mata ya. Harus 4 saksi yang melihat penetrasi. Itu kan susah. Gimana orang gituan kok disaksikan? Nggak mungkin lah, nggak mungkin. Makanya dalam Islam itu orang itu bisa dihukum zina yang ngaku. Dia kepingin dihukum karena merasa bersalah, terganggu nuraninya, dia lapor kepada hakim, Pak Hakim, saya kemarin barusan zina, mohon saya merasa tidak nyaman kalau nggak dihukum ini, hati saya terberontak itu. Nah, itu baru boleh dihukum itu. Tapi kalau freestanding, artinya nggak ada pengakuan, nggak ada apa, malah dianjurkan orang kalau berbuat zina itu nggak boleh lapor dan nggak boleh dilaporkan ya, karena melaporkan itu membuka aib ya. Ya sudah, itu kan kejahatan personal ya. Lebih baik orang itu dinasehati, tobat, sudah selesai, bukan kemudian dibongkar ya. Jadi ini menarik sekali. Jadi bahkan mungkin dia itu minum arak, itu minum alkohol, mungkin kumur-kumur. Jadi dicari alasan untuk membebaskan orang ini dari tuduhan. Intinya nggih, jenengan itu terhadap orang lain tuh kalau bisa ada jalan untuk
melepaskan pikiran buruk tentang orang itu, tempuh jalan itu. Mungkin dia tidak berbuat itu, mungkin begini, mungkin begitu. Nah, kalau masih mungkin begini, mungkin begitu, yang membuat dia tidak terkena tuduhan itu, tempuh jalan itu. Intinya kamu jangan sampai menuduh orang lain jelek itu. Jadi orang itu minum kumur-kumur dengan arak wamajja dan memuntahkan orang itu kepada khamar wa ma syariba, dan tidak minum, pada dasarnya orang ini kepada khamar. Alhamdulillah, atau mungkin orang ini dipaksa alaihi untuk minum, jadi nggak usah disangka. Jadi makanya ini keren banget ini ilmu ihya ini. Misalnya ya, ada foto beredar, itu di internet itu di medsos itu kan sering kali orang nyebar foto duduk ya, terus di depannya pakai alkohol, di depan meja orang foto di situ. Apa yang terjadi coba kalau misalnya kita dapat foto ini? Kalau jenengan tidak ngaji ihya, itu langsung kesimpulannya, wah, ini minum arak orang ini, wah ini orang ini jahat, langsung dibully sak netizen itu. Wah katanya begini, ternyata minum macam-macam lah. Dan pernah terjadi itu di medsos kayak gitu. Itu kalau orang mau ngebully orang, dicari fotonya yang ada araknya di depan. Kalau jenengan ngikuti ilmu ihya, meskipun ada botol, dalam foto itu ada orang duduk di depannya ada botol alkohol, kamu nggak boleh berkesimpulan bahwa dia minum alkohol itu. Jangankan cuma foto, ini loh ihya ini, orang sudah dideteksi mulutnya bau alkohol pun, itu nggak boleh jenengan sangka dia minum alkohol. Carilah alasan untuk membebaskan dia dari pikiran buruk itu. Misalnya, ya mungkin dia nggak minum, dia hanya kumur-kumur saja, atau mungkin dia dipaksa minum. Cari alasan untuk supaya nggak punya pikiran buruk mengenai orang lain itu. Ini makanya ngaji ihya ini memang berat ini, karena nggak boleh sangka buruk sama orang lain ini. Sementara medsos itu nggak jalan kalau nggak ada orang ngomongin buruk orang lain. Sepi itu Twitter kalau nggak ada orang ngomongin buruk orang lain tuh sepi banget itu. Twitter baru ramai kalau ada orang diomongin, wah baru itu konten naik ya. Itu semua berlawanan dengan ilmu ihya itu. Fakullu dzalika, maka segala itu semua la mahalata pasti, dalalatun itu petunjuk, muhtamilatun atau muhtamalatun, saya lebih suka membaca muhtamilatun, yang mungkin itu kan hanya probability, kemungkinan saja, belum certainty, belum keyakinan itu. Karena itu fala yajuzu, tidak boleh tasdikuha, membenarkan dalalah ini, bil qalbi, dengan hati, wa isaatu dzanni, dan berburuk sangka bil muslimi, kepada orang muslim dan juga non muslim juga. Artinya ini tidak hanya berlaku untuk orang Islam saja, berburuk sangka kepada semua orang, baik sesama agama atau tidak, itu nggak boleh. Biha terhadap biha dengan dalalah tadi itu. Waqad qala, dan telah bersabda kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, harrama, mengharamkan, Allah minal muslimi, dari orang muslim, damahu, darahnya dia, wa malahu, dan hartanya dia, wa an yudhonna, Allah juga mengharamkan an yudhonna, untuk disangka bihi, terhadap muslim ini, dhonna sawi atau dhonnus sawi, dhonnus su'i, sangkaan buruk, nggak boleh itu. Karena itu fala yustabahu, tidak boleh dianggap ya, tidak boleh dihalalkan ya. Dhonnus su'i, sangkaan buruk, karena sangkaan buruk itu tidak boleh, haram dilakukan terhadap orang lain, sebagaimana orang lain tidak boleh diganggu propertinya, hak miliknya. Karena itu sangka buruk itu tidak boleh diizinkan illa bima yustabahu, kecuali dengan sesuatu yang dibolehkan bi, dengan ma'al malu, harta. Jenengan tidak boleh mengganggu hartanya orang lain kecuali karena sesuatu yang legal. Misalnya apa? Mengambil harta orang lain secara legal, boleh. Misalnya jual beli, ya boleh. Tapi kalau tidak ada jual beli, nggak ada hibah, nggak ada sedekah,
Ya nggak boleh sampean mengganggu, mengambil harta milik orang lain. Begitu juga berburuk sangka. Nah, apa itu sesuatu yang legal yang membolehkan sampean mengambil hartanya orang lain? Wahwa, dan itu adalah yaqinu musyahadatihi, yakin menyaksikan sesuatu yang buruk itu. Jangan menyaksikan orang itu betul-betul melakukan tindakan yang buruk yang jenengan sangkakan itu. Nah, itu boleh baru jenengan menyangka dia buruk. Au bayinatun, atau saksi adilatun yang adil. Ada saksi adil yang mengatakan, oh si A itu begini-begini. Itu boleh dengan menyangka orang itu. Fa idza lam yakun, maka jika tidak ada zalika tadi itu, musyahadah ataupun bayina adilah, wa khatara, dan timbul laka bagi kamu su'udzonni, sangkaan yang buruk, fayambaghi, maka seyogyanya antadfa'a, untuk menolak engkau kepada zon, kepada su'udzon, kamu tolak itu, sangkal, an-nafsika, dari diri kamu, wa tuqarrir, dan menetapkan engkau alaiha, terhadap nafsika, annahalahu, sesungguhnya. Jadi kamu harus mengatakan kepada diri kamu bahwa annahalahu, sesungguhnya keadaannya orang bersangkutan yang jenengan sangka buruk itu, indaka, bagi diri kamu, masturun, adalah tertutup, kamakana, sebagaimana sebelumnya. Kamu nggak tahu pada dasarnya. Udah katakan aja, ya saya kan nggak tahu. Info-info begini ini kan hanya kemungkinan. Kan saya nggak lihat sendiri. Jadi setiap sampean dapat info di medsos, katakan kepada diri sampean, saya nggak melihat sendiri. Itu aja udah selesai itu. Saya nggak lihat sendiri. Jadi saya pegang kaidah dasarnya, yaitu apa? Dia tidak bersalah. Kecuali saya lihat sendiri atau ada saksi yang tidak dipercaya. Tapi kan ada foto, nggak bisa. Foto ada orang duduk di depannya ada botol alkohol. Itu nggak boleh disimpulkan, oh dia minum. Enggak. Kalau bisa, jenengan bisa misalnya mencari alasan, ya barangkali itu botol kosong untuk dipasang aja, atau mungkin yang minum orang lain bukan dia, atau ada temennya yang iseng foto-foto ditaruh di situ, ya udah gitu aja. Ya. Intinya jangan bersangka buruk itu, jangan ghibah dalam diri sendiri tentang orang lain ya. Wa anna ma ra'aita, dan sesungguhnya sesuatu yang kau lihat itu, minhu, dari orang yang kamu ghibahi itu yahtamilu, mungkin al khaira, baik, wa syarra, dan buruk. Jadi probability. Jadi ini ilmu ihya malam ini penting untuk kita di era medsos ini. Setiap ada info yang tersebar di medsos buruk mengenai orang lain, ya udah katakan saja saya tidak lihat sendiri, dan ini baru probability, baru kemungkinan. Selesai udah. Seandainya orang kok punya etika begini dalam bermedsos ya, itu lebih enak itu main medsos itu, karena nggak ada saling tikam menikam ya. Tapi lagi-lagi kalau ilmunya ihya dipakai, medsos nggak rame, itu problemnya. Medsos rame kalau ada orang tengkar, ada bully-bulian, ada orang saling menyebar informasi bohong mengenai orang lain, terus diserbu macam-macam gitu ya. Baru rame itu. Ya itu kata kuncinya, rame itu loh. Repot sekarang ini udah. Udah ngaji ya, sekian saja malam ini. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha
salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.